narasumber, yaitu Dr. Muhammad John Abrahim, SPKJ. Selamat siang, Dr. John. Ya, oke Bapak Ibu sambil menunggu Dr. John bergabung ya. Kami informasikan, silakan mungkin Bapak Ibu sambil menyimak Zoom ini juga sambil mau makan ataupun minum. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa menerima materinya dengan baik, bisa menyimak ilmunya, dan juga nanti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya Bapak Ibu. Silakan dimanfaatkan waktunya untuk sharing dan juga diskusi terkait materi hari ini tentang atomic habit tadi ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara intinya, izinkan saya membacakan mekanisme kegiatan kita. Jadi seperti online kelas pada umumnya, Bapak Ibu nanti jika ada eh, kegiatan yang lain ataupun sinyal yang mengganggu, Bapak Ibu tidak apa-apa untuk off cam. Namun jika tidak ada kendala terkait sinyal ataupun kegiatan yang lain, silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera agar kita tetap bisa berinteraksi meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa untuk LMS-nya silakan dikerjakan untuk batas waktunya maksimal hari ini saja sampai pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Silakan dikerjakan jika ada kendala, bisa langsung disampaikan di grup atau menghubungi admin ya Bapak Ibu. Dan kami harapannya seluruh peserta yang sudah bergabung hari ini bisa lulus 100% semuanya, juga bisa mendapatkan sertifikat dan juga SKP ya, sesuai target yang sudah kami tulis di flyer sesuai sasaran juga. Silakan dikerjakan LMS-nya dan juga nanti Bapak Ibu sekitar pukul 14 kami akan share 3 link. Yang pertama ada link absensi, lalu yang kedua ada link feedback untuk pemateri, dan link yang ketiga adalah feedback untuk penyelenggara kegiatan. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi ketiga link tersebut. Oke Bapak Ibu, izin share screen ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, silakan kita foto bersama dulu ya. Mumpung biasanya kan di awal sesi untuk laporan kami, silakan bisa mengaktifkan kameranya jika tidak ada kegiatan yang lain ataupun sinyal yang mengganggu, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan salam kenal ya, Bapak Ibu yang bergabung hari ini. Sudah siap? Izin saya pandu untuk sesi dokumentasinya. Saya hitung 1 sampai 3, beri senyum terbaik. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi angkat jempolnya Bapak Ibu? Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kelancaran kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya saya izin share screen ya Bapak Ibu. Silakan nanti mungkin ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan saja melalui fitur chat ataupun menulis pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena narasumber yang mengisi hari ini juga merupakan pakar ya di bidangnya tentunya. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Screen kami? Belum slideshow ya? Oke. Ya, Dokter John sudah bergabung. Selamat siang, Dokter. Ya, sudah. Sampun, sampun. Baik. Oke, Dokter John, izin saya bacakan untuk CV-nya ya, Bapak Ibu. Mohon izin saya membacakan CV ke materi hari ini. Jadi, Dokter John ini merupakan dokter spesialis kejiwaan ya, dan beliau ini merupakan founder, ada 3. Yang pertama ada CV Ruang Jiwa Nusantara, yang di dalamnya ada screening dan juga pelatihan SDM. Lalu yang kedua, beliau merupakan founder Pila Jaya Group Bandung. Dan yang ketiga, beliau juga merupakan founder Pila Jaya Group Bandung sebagai supplier alat kesehatan. Nah, pekerjaan utama Dr. John ini adalah
Beliau sebagai Kepala Instansi Jiwa di RSUD Dr. M. Zain dan juga seorang psikiater Semen Padang Hospital dan juga psikiater di RSU Aisyah Padang. Sangat multi talent ya Dr. John ini Bapak Ibu. Keren, keren. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu, ini Dr. John juga memiliki channel YouTube yang namanya Dr. John Mantap Jiwa. Silakan Bapak Ibu mungkin berminat untuk subscribe di channelnya yang membahas tentang kejiwaan juga ya dokter ya. Iya, iya. Seperti itu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa ditanyakan saja, didiskusikan, di-sharingkan tentang materi yang sangat bagus hari ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan bisa disiapkan catatannya, kopi, camilannya untuk menemani webinar hari ini agar tidak mengantuk dan juga harapannya hari ini bisa lebih banyak sesi diskusinya ya, sesi sharingnya juga. Selanjutnya, masuk ke materi, saya serahkan kepada Dr. John untuk memaparkan materi hari ini. Silakan dokter. Iya, terima kasih Bu Leli untuk seminar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan, yang mungkin dulu yang pernah ketemu saya pada pelatihan Service Excellence, mungkin 2-3 tahun yang lalu, bersama Dr. Bayu dan kawan-kawan, dan mungkin saya ketemu lagi pada kita pembahasan yang berhubungan dengan jiwa juga. Kalau dulu kan saya membahas Service Excellence dengan berdasarkan pendekatan kesehatan jiwa. Jadi bagaimana kita melihat dari sudut pandang Service Excellence menurut pandangan dari kejiwaan. Dan juga apa yang terjadi pada neuroscience pada otak manusia ketika memberikan Service Excellence pelayanan di pada institusi kesehatan. Nah, sekarang pada hari ini terima kasih kepada Dr. Bayu yang masih kita menjalin silaturahmi dan juga kita berusaha untuk mengembangkan beberapa pelatihan yang memang pendekatannya salah satunya adalah pendekatan jiwa atau psikologis. Nah, pada hari ini izinkan saya untuk membahas apa yang menjadi, ya mungkin kalau tanda kutipnya istilahnya apa yang kita semua rasakan, karena kan pesertanya dari tenaga kesehatan, dan kita meyakini bahwa tenaga kesehatan banyak dinamika yang terjadi. Nah, sekarang saya memakai sudut pandang yang berbeda, yaitu berdasarkan dari buku Atomic Habits dari James Clear. Nah, dari pendekatan itu nanti saya hubungkan juga dengan teori jiwa dan juga konteksnya terhadap daripada kegiatan kita sehari-hari sebagai tenaga kesehatan. Karena kita ini, tenaga kesehatan ini bekerjanya adalah ibaratnya menggunakan perasaan, menggunakan juga pemikiran yang mendalam, dan menghasilkan perbuatan yang sangat sinergis, tidak hanya berdiri sendiri. Berbeda dengan kawan-kawan kita yang lain, yang memang mungkin tidak perlu berhubungan dengan orang, tidak perlu ketemu sama orang, asalkan sistem berjalan. Kalau kita tidak. Dan akibatnya kita memiliki stresor yang cukup banyak. Dan stresor-stresor itu membuat diri kita menjadi terkadang tadinya kita menikmati, terkadang kita sangat-sangat graceful sekali dengan tugas kita sebagai tenaga kesehatan, tetapi tambah lama-kelamaan timbullah namanya, ya kalau bisa dibilang, ya depresi yang bersifat kronis, padahal kita tidak menyadarinya. Jadi ibaratnya ada masalah satu, kita sering katakan J, boten nopo-nopo gitu kan, kata istilah itu ya, istilah Jawanya ya. Jadi ketika kita mengatakan kepada diri kita setiap masalah itu boten nopo-nopo, itu secara pikiran bawah sadar kita represikan kepada pikiran bawah sadar, dan akhirnya menimbulkan berbagai masalah, dan akhirnya ujung-ujungnya kita menjadi burnout. Jadi hal-hal yang tadinya sepele, kita kumpulkan menjadi sesuatu yang sangat berat. Nah, sekarang izinkan saya melalui pendekatan kejiwaan berdasarkan dari pegangan daripada buku Atomic Habits. Jadi dari sudut pandang daripada James Clear. Nah, di situ nanti saya kembangkan berdasarkan juga bagaimana kejiwaannya, bagaimana yang terjadi neuroscience di otak kita, sehingga itu bisa menjadi kepada kawan-kawan semua menjadi obat
dan mudah-mudahan bisa menjadi oleh-oleh yang bisa kita bawa bersama-sama. Baik, terima kasih Bu Leli. Pada slide pertama ini, yaitu kita melihat bahwa Atomic Habits sebagai kata pengantarnya adalah yang paling sederhana adalah 4 laws of habit. Jadi 4 hukum daripada habits yang akan dibangun. Jadi misalnya sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi suatu habits. Dan habits kalau kita terus melakukan terus berulang dan berulang dan berulang bisa menjadi behavior. Nah, sekarang kita hanya kepada tahapan habits itu sendiri. Satu, di dalam buku itu juga disebutkan bahwa make it obvious. Setiap kita membangun suatu habits, maka kita bangun dengan sesuatu yang bersifat obvious. Nanti kita ada penjelasannya. Yang kedua adalah make it attractive. Apapun kegiatan yang kita lakukan di rumah sakit ataupun di klinik, institusi kesehatan, adalah buat itu menjadi semenarik mungkin. Dan hukum yang ketiga, agar terbentuk daripada habits di dalam pelayanan kita, yaitu adalah make it easy. Buat itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan sehingga kita tidak ada barrier untuk tidak melakukannya. Dan yang terakhir adalah make it satisfying. Jadi itu adalah kepada kepuasan diri kita. Nah, nanti termasuk penjelasan-penjelasannya yang saya jelaskan beberapa teorinya. Nah, untuk yang teori pertama, nanti ada beberapa teori dan nanti kita lihat konteksnya dan nanti kita juga bahas bagaimana secara kasuistis yang terjadi pada tenaga medis. Nah, mungkin nanti kalau bisa lebih hidup lagi, Bapak Ibu sekalian silakan untuk kita bertanya dan kita menjadi lebih hidup lagi dalam pembahasannya. Oke, yang pertama ini adalah make it obvious, yaitu di mana harus kita melakukan sesuatu kegiatan harus terlihat dulu. Misal kita pengen mandi, kenapa kalau mandi kok tidak bisa kita mandi? Oh ternyata kita tidak menyiapkan alat mandi. Minimal yang pertama paling sederhana kalau di rumah adalah handuknya diambil dulu. Atau kita di dalam tenaga kesehatan. Jadi dalam tenaga kesehatan kita ini mau mengerjakan report kan sekarang administratifnya banyak sekali. Termasuk juga dokter. Dokter juga masukin data segala macam. Itu kita kadang-kadang rasa-rasanya antara mau dan tidak mau dan ditunda-tunda. Dan yang paling sederhana, make it obvious. Berarti toolsnya harus kelihatan dulu. Ya minimal kita kelihatan apanya. Kelihatan misalnya laptopnya atau kelihatan alat apa namanya device daripada alat untuk memasukkan data tersebut. Kelihatan dulu, walaupun itu belum kita sentuh. Yang kedua, make it attractive. Nah, kalau attractive itu kita harus merasa ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau kita melakukan itu menyenangkan, itu akan merangsang daripada daerah nucleus accumbens daripada ventral tegmental area di otak kita untuk mengeluarkan dopamin. Nah, dopamin itu memang sifatnya salah satunya selain agitasi dan dia bersifat adalah dopamin itu adalah apa namanya kecanduan. Jadi kalau kecanduan yang positif itu adalah sangat baik sekali. Nah, habits itu dibentuk dari kecanduan-kecanduan positif yang bersifat kecil dan berulang. Dan yang berikutnya, make it easy. Jadi kalau kita misalnya menganggap itu masih tumpuk, lakukan perlahan-lahan sekecil-kecilnya. Makanya teori daripada Atomic Habits adalah lakukan 1% per hari. Itu memang kelihatannya terlalu tidak terlalu jelas untuk 1%. Oh 1% dok? Ya, memang ada beberapa teorinya yang disebutkan. Tapi prinsipnya make it easy. Jadi misalnya ada laporan yang kita belum selesaikan, kita lakukan dulu yang kira-kira bisa kita selesaikan pada saat itu juga dan kita akhirnya membuat diri kita menjadi make it satisfying. Oh iya, tugas yang ini clusteringnya sudah selesai. Sudah selesai aja, sudah menjadi obat atau menjadi bagian daripada diri kita bahwa kita sudah memberikan reward kepada diri kita. Oke, saya sudah melakukan satu item. Padahal masih banyak sih item yang lain, tetapi secara psikologis membuat kita merasa nyaman. Dan yang berikutnya, kita melihat sebelum itu, next berikutnya, slide berikutnya. Ya, pada moderator, next berikutnya, slide-nya. Oke, terima kasih. Nah, teori berikutnya di dalam teori Atomic Habits, yaitu habit stacking. Habit stacking itu manfaatkan jalur neuron yang lama untuk percepat otomatisasi.
sehingga kita bisa menghemat energi kognitif kita dan mengurangi daripada decision fatigue. Maksudnya apa? Habit stacking ini sangat-sangat sederhana. Jadi ketika kita telah melakukan misalnya suatu hal yang sudah berulang kita lakukan. Misal, kita sudah biasalah di dalam apa kalau datang absensi di rumah sakit, kemudian kita mulai membuka berkas. Nah, di satu sisi itu sudah tersusun dengan bertahun-tahun kita sudah bisa, sudah biasa. Nah, itu dijadikan dasar sebagai menumpang daripada habit yang tambahan. Misal, habit kita tambahannya adalah, misalnya paling sederhana sekali adalah kita menyelesaikan beberapa tugas yang belum selesai. Misalnya pada pagi hari itu kan ada beberapa checklist yang perlu kita selesaikan, ya udah kita tumpangi. Jadi misalnya kalau pagi kita membiasakan diri absensi dan juga duduk dan juga merapikan meja misalnya, dan setelah itu saya menyelesaikan beberapa checklist yang perlu saya selesaikan pagi itu juga. Jadi habit stacking itu adalah bagaimana kita menumpang kepada kebiasaan yang sudah ada, kemudian kita tumpangi dengan kebiasaan yang baru. Jadi jika saya mengerjakan ini, maka setelahnya saya mengerjakan itu. Kenapa begitu? Itu akan membentuk suatu kebiasaan dan juga di dalam apa otak kita, terutama pada daerah basal ganglia, kita merasa bahwa itu kebiasaan itu beriringan dengan kebiasaan kita yang baru. Jadi tidak menjadi beban. Dan yang berikutnya adalah environment design. Nah, tadi environment design itu tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa make it obvious. Obvious itu Q itu petunjuk visual. Jadi misalnya kita mau menyelesaikan laporan, tapi laptopnya agak jauh. Udah kita buka aja di atas meja. Kita buka, walaupun itu belum kita hidupkan sama sekali, belum kita start dan segala macam, yang penting terlihat dulu sebagai penunjuk bahwa kita harus mengerjakan tugas-tugasnya. Entah itu nanti dihidupkan nanti sejam lagi, 2 jam lagi, yang penting ada dulu barangnya di depan kita, terlihat secara visual. Kenapa begitu? Ketika terlihat secara visual, maka kita prinsipnya apa? Yaitu data itu pertama masuk melalui indera kita, ketika masuk ke indera kita, kemudian adalah menuju talamus. Nah, di talamus itu bingung. Talamus itu adalah seperti gerbang atau portal di dalam berpikir otak kita. Nah, di dalam otak kita, talamus itu dia berpikir, apakah data ini saya kirim ke korteks ataukah saya kirim ke amigdala? Kalau ke korteks itu mungkin jalurnya jalur lambat, misalnya kayak istilahnya jalur pantura. Nah, kalau melalui amigdala itu akan melalui jalur jalan tol. Nah, sekarang talamus itu sudah dipastikan akan mengirimkan ke korteks dan juga ke amigdala. Tetapi di satu sisi akan mengalami hambatan. Hambatannya seperti apa? Ya, pasti korteks untuk mengkritisi data itu apakah baik, apakah ideal, itu pasti akan perlu waktu lama. Sehingga dia akan langsung kirim ke amigdala dan amigdala akan menyertai dengan emosi-emosi yang sama berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan dengan juga sistem eh, daripada amigdala, sehingga kita bisa menarik data yang menyenangkan yang terdahulu dan kita secara otomatisasi akan melakukannya tanpa harus terpaksa ataupun juga eh, harus dibebani atau ditakut-takuti dengan peraturan. Nah, kemudian kita juga melihat teori yang berikutnya, yaitu teori plateau of latent potential. Nah, jadi di sini kita memang butuh waktu untuk lihat hasil yang terlihat. Nah, sekarang kita tidak melihat yang langsung gambaran besar, tetapi kita adalah mempercaya adanya suatu proses. Makanya di Atomic Habit ini, walaupun 1% perubahan, kita selalu mensyukurinya. Dan itu disebut juga dengan plateau of latent potential. Nah, kita percaya bahwa membangun kebiasaan adalah seperti orang bilang, sedikit-sedikit menjadi bukit. Karena otak ini bersifat neuroplastisitasnya sangat-sangat tinggi sekali. Jadi suatu jembatan akan dibangun jembatan lagi, diperkuat oleh jembatan lagi, dibooster lagi oleh jembatan lagi, sehingga itu menjadi jembatan yang sangat-sangat kuat dan bisa menjadi pendorong kita untuk melakukan habit-habit yang lebih luar biasa lagi. Oke, next berikutnya slide-nya.
Kita kembali lagi agar kita lebih menyederhanakan dari bahasa-bahasa neuroscience-nya. Yang pertama adalah teori dasar atomic habit adalah buat dia terlihat jelas. Jikalau kita misalnya mau minum kan kita misalnya sebagai tenaga kesehatan dengan jam kerja yang mungkin agak panjang, mungkin jarang minum. Ya udah, sediakan aja misalnya aquanya di meja kita. Nanti terpaksa dan juga secara sistematis dan juga akhirnya akan menyenangkan, kita akan membiasakan minum 1,5 liter mungkin untuk selama berdinas. Kemudian teori atomic habit yang paling sederhana adalah membuatnya mudah. Hindari friksi dan kerumitan. Karena ketika kita mulai dengan yang sangat besar dan rumit, itu otak kita akan mengirimkan sinyal kepada amigdala bahwa itu adalah ancaman. Dan ketika itu dikirimkan sebagai ancaman daripada proses yang terjadi di dalam melakukan kegiatan, akhirnya kita tidak mau melakukannya dan kita menghindarinya. Dan yang berikutnya, kita merefresh kembali pada teori dasar atomic habit, yaitu membuatnya sangat menarik. Nah, sangat menarik ini memang melibatkan banyak hal, termasuk juga amigdalanya, hipokampusnya dengan data yang menyenangkan, tetapi yang sangat-sangat berhubungan adalah keinginan tinggi untuk mendapatkan reward dan juga memuaskan, termasuk juga nanti menimbulkan namanya edik atau kecanduan kita untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku yang secara otomatisasi. Nah, jadi memang kita mendasari dari pemikiran ini bagaimana dari teori atomic habits itu dihubungkan dengan kejiwaan dan juga neuroscience-nya. Sehingga bisa kita pertanggungjawabkan bahwa ini ada dasarnya kenapa kita melakukan ini dan tindakan apa yang seharusnya mendorong kita melakukan itu secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang sangat positif. Ya, berikutnya, next. Oke. Sekarang kita sebagai tenaga kesehatan menyadari sebenar-benarnya sadar bahwa burnout itu memang sudah menjadi milik kita. Jadi kalau didefinisikan yang paling sederhana, apa itu burnout? Ya, kalau diibaratkan stres kerja yang bersifat kronis atau bisa menimbulkan depresi. Ketika stresor atau tekanan-tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, terutama di rumah sakit ataupun di institusi kesehatan, ketika kita mengatakan ya istilahnya botonoponopo, botonoponopo, botonoponopo diredam dan kita tekan, direpresikan di pikiran bawah sadar, itu akan menimbulkan beberapa gejala. Termasuk juga misalnya, kok saya jantungnya mudah berdebar ya, perutnya kok mudah naik ya, mudah mual, kuduknya kadang-kadang agak-agak tegang, tangan mudah dingin, kemudian kadang-kadang tidur saya kok jadi mulai-mulai nggak jelas ya. Kemudian ketika kita bangun pagi, kok nggak segar ya, kemudian mudah pelupa, kadang-kadang mudah sedih, sendiri, kadang-kadang kita mudah sedih sendiri. Dan juga yang paling parah adalah daya ingat kita. Daya ingat kita menjadi sangat-sangat berkurang sekali untuk masalah konsentrasi. Nah, itulah yang menyebabkan burnout yang tadinya sederhana menjadi gangguan-gangguan yang terus bersambung. Misal, kita menghadapi suatu masalah, misalnya di rumah sakit atau institusi, untuk 3 hari pertama itu disebut juga stres akut. Kita katakan, nggak apa-apalah, udahlah jalani aja. Nah, akhirnya ketika 2 minggu masuklah sesi di mana kita mengalami depresi. Nah, ketika depresi berlangsung terus, berlangsung lagi, stresornya masih yang itu, atau mungkin tambah lagi, dan kita tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya memasuki masa yang disebut juga gangguan penyesuaian. Nah, ketika gangguan penyesuaian itu tidak bisa kita atasi dalam 6 bulan, itu bisa timbul post-traumatic stress disorder. Dan kalau kita biarkan lagi dan biarkan lagi, mungkin bisa jadi menjadi pintu masuk gangguan-gangguan yang lebih berat, termasuk psikotik. Jadi sekarang burnout adalah memang suatu keniscayaan pada tenaga medis yang memang selalu menghampiri kita. Dan bagaimana kita mensiasatinya, mudah-mudahan di sini bisa kita menjadi solusinya. Dan diharapkan untuk teman-teman yang lainnya, diharapkan kita saling
saling sharing dan tanya jawab sehingga kita lebih bisa berkembang lagi di dalam pembahasan ini. Kemudian juga neuroscience-nya juga burnout, saya sudah jelaskan, itu pada kerusakan pada disfungsi daripada hipotalami pituitari dan juga pada eksisnya dan juga pada kerusakan hipokampus. Biasanya orang-orang yang mengalami depresi yang sangat lama itu ukuran hipokampusnya mengecil, dan ketika mengecil tidak usah aneh apabila daya ingatnya berkurang, konsentrasinya tidak secerdas dulu, dan juga pada gangguan daerah prefrontal cortex yang menurut untuk neuroscience-nya adalah untuk judgement kita, mana yang baik, mana yang benar. Kemudian juga daerah prefrontal cortex ini membuat kita untuk mengkritisi daripada data yang masuk itu, bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Dan kita juga bisa melihat bahwa mengapa tenaga medis ini sangat rentan terkena daripada burnout ini sendiri, karena jam kerja kita ini terkadang agak-agak berlebih. Bukannya, wah ini kan sesuai aturan dok, sesuai apa dengan timeline-nya. Ya bisa jadi, tetapi kalau ada urgensi-urgensi yang memang kita perlu lakukan, itu mungkin ada penambahan-penambahan. Dan kemudian juga tuntutan emosional yang tinggi. Misalnya di UGD, kalau kita ibaratnya hanya di balik meja aja mungkin nggak terlalu banyak stresor. Tetapi kalau misalnya di UGD, di kegawat daruratan, kita bisa beresiko, misal dari pihak keluarga yang misalnya tidak puas dengan pelayanan, kemudian juga daripada tugas kita juga menangani pasien juga di rumah sakit, di UGD, itu sangat-sangat luar biasa stresornya. Dan juga tekanan administratif. Sekarang ini ibaratnya selesai mengerjakan harus didokumentasikan, termasuk juga dokter, mau dokter umum, dokter spesialis, itu mengisi semuanya untuk dokumentasinya, sudah pakai aplikasi di komputer. Itu terkadang kita sebelum pasien berikutnya datang, kita masih ngetik itu. Masih ngetik, masih belum selesai untuk laporan pasien yang tadi, kemudian udah duduk aja ya pasien berikutnya. Sehingga terkadang itu menambah beban di dalam bekerja, dan administratif ini sudah pencatatan ini sudah merata pada semua bidang di rumah sakit ataupun di institusi kesehatan. Dan juga kita melihat bahwa kurangnya juga dukungan sosial. Nah, terutama juga pada nanti saya bahas bagaimana sebetulnya kerjaan seseorang ini sebetulnya di rumah sakit ringan-ringan aja. Kok terasa jadi berat? Oh, ternyata berkorelasi dengan masalahnya di rumah. Mungkin bisa jadi dia mengalami permasalahan di rumah tangga. Ketika bermasalah, kemudian dia sampai rumah sakit, itu memindahkan masalah rumah ke rumah sakit, itu adalah menambah masalah lagi. Jadi makanya masalah itu adalah bersifat relatif. Apakah dari sudut pandang yang kita udah ada, ataupun memang stresornya memang sudah bercabang kemana-mana, termasuk dari urusan rumah pindah ke tempat kerja. Nah, kita melihat bahwa burnout ini memiliki dampak yang luar biasa, yaitu kualitas pelayanan yang menurun. Yang paling sederhana adalah afek depresif. Kalau afek depresif, itu mau pasien, keluarga pasien, atau gimana, itu nampak aura kita. Auranya pokoknya tidak ramah. Nah, itu paling sederhana. Oh, tidak ramah itu. Padahal kita lagi banyak pikiran dan segala macam. Kemudian juga medical error-nya meningkat. Nah, untuk yang berhubungan dengan langsung dengan pasien, apalagi butuh dengan tindakan cepat, keputusan yang sangat cepat, ini untuk medical error dan bias kognitifnya ini sangat-sangat besar. Dan juga yang terakhir, dampak burnout kepada kita sendiri pada tenaga kesehatan, yaitu resiko depresi, dan juga terakhir adalah bisa melakukan suicide tentamen atau bunuh diri. Nah, kalau memang itu sangat-sangat berdampak, maka kita harus menyadari dari sekarang, jangan-jangan selama ini yang saya anggap baik-baik saja, saya ini sudah terkena burnout, dan kita mulai mengevaluasi. Nah, nanti kita ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Dan juga praktek spesifiknya kita juga bisa melihat kita apabila kelelahan, lakukan refleksi, positif harian, kemudian juga kita kadang-kadang mulai sinisme terhadap pasien. Nah, kita mulai tuh mengklasterkan bahwa sinisme ini sifatnya adalah subjektif. Akhirnya nanti kita mengambil bahwa ketika kita ramah, ketika kita mulai memberikan penghargaan yang pelayanan yang baik kepada pasien, ternyata pasien memberikan gratitude kepada kita dengan mengucapkan terima kasih, dengan senyuman,
Mungkin ada juga yang keluarga pasien memberikan pendekatan yang lebih dekat lagi dengan memeluk, dengan berucap terima kasih dengan setulus hatinya. Itu menjadi obat bagi kita yang memang terkadang kalau kita berharap misalnya menambah wah jasa medisnya bertambah, tidak akan bertambah, tetapi dengan penghargaan daripada pasien dan keluarga pasien itu menjadi obat bagi kita dan bisa meriliskan juga hormon kortisol stres kita. Dan juga kemudian untuk jam kerja yang panjang, nah kita melakukan dokumentasi yang kecil tapi langsung sehingga bisa aplikatif dan tidak langsung diprokrastinasi. Jadi kita tidak menunda-nunda lagi, tapi kita lakukan yang terkecil, terkecil dan akhirnya selesai. Next berikutnya untuk slide berikutnya. Ya, tadi kita sudah panjang lebar menjelaskan daripada atomic habit dengan konteksnya kepada burnout, kepada tenaga kesehatan. Untuk refresh lagi bahwa habit ini adalah suatu pola, bukan berdiri sendiri, bukan sesuatu bim salabim abrakadabra, tidak. Dia adalah berpola. Kenapa? Karena suatu pola itu akan mudah di cluster kita bikin namanya folder-folder. Kalau di komputer itu kalau folder kan banyak. Nah, ketika folder itu mudah dan juga lebih mudah dikenali dan tidak tumpang tindih dengan folder yang lain, itu dipanggilnya mudah sekali. Nah, sekarang teori yang paling dasar kita bisa melihat yang disebut juga dengan habit loop. Jadi pola lingkarannya yang lingkaran daripada habit itu. Yang pertama adalah Q. Q-nya itu adalah apa yang bisa kita lihat. Jadi kalau sesuatu habit, kalau kita tidak bisa meraihnya dengan jarak yang dekat atau terlihat oleh kita di pandangan mata kita, jangan berharap itu menjadi habit kita. Kemudian apabila sudah terlihat, misal kita mau mengisi laporan, ya udah kelihatan dulu aja laptopnya di atas meja kita. Mau dikerjakan lagi nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi, yang penting laptopnya ada di meja kita. Kemudian habit itu akan terbentuk apabila sudah terlihat, kita akan melakukannya, pada hari ini melakukannya. Dan ketika sudah dilakukan pada hari ini, dan timbul rasa senang, oh tugasnya selesai juga. Tugasnya mendapat penghargaan dari atasan kita. Tugasnya memang sudah kita langsung online kan, langsung selesai. Itu menjadi reward bagi kita. Makanya nanti ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, termasuk juga checklist penghargaan terhadap diri kita sendiri, apabila dari faktor eksternal tidak memberikan penghargaan kepada kita. Nah, habit loop ini melibatkan, yang saya bilang tadi, saya katakan, melibatkan sistem limbik. Dan yang paling terutama adalah basal ganglia. Basal ganglia ini fungsinya apa? Fungsi dari basal ganglia adalah sebagai template. Template dasar yang akan dipakai untuk melakukan rutinitas berikutnya dengan pola yang sama. Nah, sekarang manusia atau kita sebagai tenaga kesehatan jarang membuat template-template yang baik untuk diri kita. Padahal template itu gampang dibuat. Yang paling sederhana adalah gunakan saja teori, yaitu mudah dilihat, kemudian atraktif, kemudian mudah, kemudian satisfying. For loss of habit daripada atomic habit, ini bisa membentuk template daripada kebiasaan kita. Misal, kalau kita mau bikin template tentang minum di tempat kita bekerja, ya udah Q terlihat, oh ada botolnya, ada botol Le Minerale. Kemudian lakukan rutinitas, kita minum. Kemudian rasanya badan segar, rasa haus dahaga hilang. Kemudian juga ada rasa kepuasan. Kemudian kita menyimpan data itu di folder pertama. Hari berikutnya kita melakukan lagi kegiatan yang hampir sama atau hampir mirip. Mengambil lagi, minum, segar, enak, mau bekerja lagi, enak lagi. Data yang pertama ditambahi oleh data kedua, diperkuat. Nah, ketika diperkuat, minimal 2-3 kali pengulangan daripada aktivitas yang kita lakukan tersebut, terbentuklah suatu template. Jadi template itu nggak hanya di PowerPoint aja ya, di PowerPoint, tetapi juga kita bisa bikin template di otak kita. Nah, ketika terbentuk template bahwa ada Le Minerale, minum, rasanya segar, badan sehat. Itu kita sudah membentuk template, sehingga nanti besok-besok, walaupun nanti Le Minerale-nya agak jauh,
terlihat sama kita, kita akan mendekat dan mengambilnya dan meminumnya. Jadi tidak lagi karena ada faktor eksternal yang sangat kuat, kita sudah tertemplate bahwa kalau minum Le Minerale, kita segar, kuat, bekerja lebih semangat. Kemudian adalah kita di dalam the power of habit ini adalah craving. Nah, craving ini kalau kita bisa melihat, itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Kalau craving ini mirip-mirip kalau kita eh, misalnya langganan Shopee. Kalau kita langganan Shopee, itu sederhana sekali. Ketika kita membeli, ditawarkan dapat diskon, kemudian dapat COD, dan 3-4 hari datang barangnya. Kemudian kita bisa mendapatkan dengan harga murah, barang sampai sesuai dengan harapan, dan juga dapat diskonnya. Nah, kemudian itu timbul keinginan pesan lagi, belanja online. Nah, ketika belanja online, itu berulang-berulang, kemudian pada aplikasi sering berbunyi, Shopee, Shopee. Nah, itu seperti memanggil lagi, memanggil memori, pesan lagi. Padahal kita tidak butuh apa-apa, dia tetapi memanggil. Jadi dia memakai teori melalui Q. Q itu petunjuk. Petunjuk Shopee. Nah, ketika Shopee, itu akan otomatis di otak kita muncul, oh iya, saya harus beli barang nih. Padahal kita tidak ada kebutuhan apa-apa. Seperti halnya kita di rumah makan sate, tiba-tiba setelah makan sate, datang tukang ketoprak. Nah, tukang ketoprak manggil ketoprak, ketoprak. Nah, secara otomatis padahal kita habis makan sate. Akhirnya dipanggil juga lah tukang ketoprak. Karena Q-nya, petunjuknya adalah panggilan. Melalui bisa pendengaran dan juga melalui penglihatan. Akhirnya kita panggil lagi tukang ketoprak. Padahal perut sudah sangat kenyang. Nah, seperti itu juga craving atau ketagihan itu memang sangat-sangat mengganggu diri kita. Itu sudah dipakai oleh orang marketing. Nah, ketika orang marketing memakai cara-cara seperti itu untuk di dalam memasarkan produknya dan kita ketagihan dan mungkin sampai uangnya habis, nah kita bisa menimbulkan craving terhadap diri kita terhadap sesuatu yang positif. Yang positif seperti apa? Yaitu yang seperti kita sampaikan bahwa kita lakukan sesuatu itu sangat jelas bendanya, ada Q-nya, buat sangat menarik, sangat mudah, dan langsung kita dapat penghargaannya. Terutama penghargaannya salah satunya dari diri kita. Nanti saya jelaskan bagaimana kita memberikan checklist terhadap beberapa agenda kita pada hari ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa mengubah habit bisa. Habit yang negatif, yang kita tadinya prokrastinasi, menunda-nunda, bisa kita percepat, bisa kita selesaikan, bisa kita tuntaskan. Nah, jadi bisa juga kita habit yang lama dirubah dengan habit yang baru. Kemudian kita juga memahami bahwa habit itu sudah saya sampaikan adalah habit itu tidak hilang, disimpan permanen di basal ganglia. Dan dia memang menjadi template kita. Sekarang ada tugas kita membentuk template-template baru, template-template kecil yang menjadi pemanggil kita pada aktivitas-aktivitas berikutnya yang memiliki pola dan kemiripan yang sama. Ya, berikutnya slide-nya. Ya. Sekarang kita kembali lagi. Ketika suatu masalah adanya prinsipnya adalah bersifat relatif, maka kita mempercayai jangan-jangan stresornya bukan ini. Kalau dipikir-pikir kayaknya ini sederhana, masukin data, melengkapi data, itu sederhana, tetapi kok saya letih ya? Nah, kita harus mengevaluasi, jangan-jangan stresor saya bukan ini. Nah, ini bisa kita tarik balik, tarik mundur, salah satunya bisa jadi adanya masalah di rumah. Nah, kalau masalah di rumah itu bisa macam-macam. Satu, adanya konflik dengan pasangan atau keluarga. Kadang-kadang kalau kita juga di Sumatera kan ada keluarga besar. Kemudian juga tuntutan kita juga mengurus anak. Jadi yang mama itu udah sibuk nih ngurusin anaknya sekolah kerjaan juga numpuk lagi. Atau ada orang tuanya yang sedang sakit, sudah lansia. Itu juga jadi tanggung jawab dia.
Dan juga mungkin masalah di rumah, masalah keuangan, mungkin penghargaan di institusi kesehatan kurang memadai, sehingga untuk di rumah tidak Sesuai terpenuhi dengan tanggal baik. ini ya Mbak, Kemudian, busnetnya mulai besok. Udah ngomong Bu Ten? Izin Bapak Ibu, apakah ada suara yang bocor? Izin. Oke, saya teruskan ya. Oke, boleh saya teruskan? Silakan dokter. Oke, makasih ya Bu Leli ya. Masalah di rumah yang paling sederhana adalah kurangnya waktu pribadi kita. Terkadang kita ketika pulang dari rumah sakit itu langsung banyak tugas menumpuk yang perlu kita langsung kerjakan. Nah, di sini adanya waktu jeda. Nanti saya jelaskan tentang pentingnya waktu jeda pada diri kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas itu tidak seperti naik kereta api. Ada selesai ini langsung gerbong satu lagi, tidak. Dan kemudian juga kehilangan orang tercinta, dan yang paling krusial adalah kurangnya melakukan hubungan aktivitas seksual. Jadi misalnya, kalau pada jiwa, kita juga melihat kalau misalnya, Pak, terakhir kapan melakukan hubungan seksual dengan pasangannya? Nanti kalau dia berpikir agak lama, 6 bulan yang lalu dok, wah ini udah mengarah-ngarah. Kalau kita udah bisa mengarahkan untuk pola-pola adanya depresi. Karena kalau sesuatu yang menyenangkan, hobi apa yang bisa menyenangkan itu dia tinggalkan, nah itu perlu tanda tanya apakah itu timbul adanya depresi. Nah, salah satunya adalah kurangnya kita melakukan hubungan seksual. Nah, mungkin nanti bisa kalau kawan-kawan semua yang di sesi tanya jawab nanti menanyakan, dok bagaimana hubungan seksual yang pas di dalam rumah tangga, bagaimana tekniknya, boleh dimasukkan di sini juga di sesi tanya jawab. Dan kalau nanti juga diizinkan oleh Nusantara Group, nanti kita ambil sesi juga yaitu bagaimana hubungan seksual yang ideal dan menyenangkan pada tenaga kesehatan di rumahnya. Jadi kalau dipercaya untuk membahas pada bab-bab berikutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa kerja ini adalah memperparah daripada stresornya. Jadi kadang-kadang stresor di rumah dipindahin ke tempat kerja. Stresor di tempat kerja dipindahkan ke rumah, seperti lingkaran setan. Atau juga perawat bertengkar dengan pasangan. Ya, jadi ibaratnya juga akhirnya emosi tidak stabil, akhirnya kita senggol kanan, senggol kiri, semuanya jadi masalah. Dan juga kita bisa melihat bahwa solusi atomic habit ini yang paling sederhana bagaimana untuk mencegah masalah rumah ini tidak masuk kepada masalah di tempat kita kerja, yaitu lakukan habit micro self care di rumah. Nanti saya kasih untuk prosedurnya. Kemudian support system kecil dengan keluarga. Jadi kita harus mempunyai support system. Apapun cerita, support system ini sangat penting. Karena kita sehebat apapun, pasti masalah itu tidak ada jaminan akan selesai. Selesai satu masalah, insya Allah nanti akan datang 5-10 masalah. Jadi ibaratnya kita menyelesaikan satu masalah, tidak akan bisa menyelesaikan keseluruhan masalah. Dan kemudian juga nanti ada contohnya adalah gratitude journal, dan nanti saya jelaskan aplikasi apa yang bisa kita pakai untuk merelief daripada burnout kita. Jadi kalau kita bisa bikin jurnal itu seperti tulisan kecil aja di buku, misalnya hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa menyelesaikan beberapa tugas dari atasan dan juga pelayanan kepada pada pasien cukup memuaskan, dan semua orang memberikan rasa gratitude atau rasa bersyukur atas keberadaan saya di tempat institusi. Atau misalnya kita jurnalnya tentang kesedihan. Hari ini saya sedih sekali. Kenapa kok orang itu tega-teganya seperti itu? Padahal kan saya sudah, jadi jurnal itu adalah mengekspresikan, namanya jalur ventilasi kita. Terkadang kita mau cerita ke pasangan, kadang-kadang pasangan kita juga udah banyak pikiran, udah banyak masalah. Ya udah kita tulis aja di jurnal diari kita, misalnya hari ini sedih, hari ini apa, tapi lebih ekspresif menuliskannya. Jadi tidak boleh berkata dengan kalimat yang bersifat puitif atau puisi, tetapi harus ekspresif. Misalnya, kurang ajar, saya kecewa sekali, harus ekspresif. Sehingga kita bisa meluapkan,
dan melakukan ventilasi apa yang ada di pikiran bawah sadar kita tertuang di dalam diary jurnal itu sendiri. Ya, next, berikutnya slide-nya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan kita itu seperti gerbong kereta api. Tetapi kalau kita dari gerbong satu langsung ke gerbong kedua, langsung ke gerbong ketiga, itu ibaratnya kita hanya akan berujung kepada bunuh diri kita sendiri. Makanya kita disebut juga harus melakukan jeda. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan jeda terhadap kegiatan satu ke kegiatan yang lain, ini juga berbahaya, akan menimbulkan keletihan mental yang akut. Misal fokus menurun, kemudian juga resiko error klinis meningkat. Kemudian juga kita, kalau kita bisa melakukan jeda, akan mengatur ulang daripada sistem saraf otonom kita. Menurunkan stres, hormon kortisolnya berkurang, dan mungkin bisa jadi tekanan darah bisa ya lebih stabil lagi. Dan yang kita lihat bahwa dengan kita jeda, kita berusaha untuk mengoptimalkan konsolidasi memori dan emosi kita. Jadi kita jangan membawa emosi pada kegiatan satu kepada kegiatan yang lain. Karena itu warnanya berbeda, amigdalanya berbeda, rasanya berbeda. Ketika kita campur, itu akan jangan-jangan malah memperparah daripada yang tadi seharusnya kegiatan berikut ini ringan menjadi sangat berat. Karena kita masih membawa kepada kegiatan pertama kepada kegiatan kedua. Dan juga kita juga memahami bahwa kerja untuk tenaga kesehatan ini cukup padat, dan kadang-kadang ada yang Senin sampai Minggu malah berulang, dan itu memang cukup stresornya sangat cukup kuat, dan juga berhubungan dengan manusia dengan kepribadian yang berbeda-beda, dengan tingkat kepuasan yang berbeda, tidak bisa disamaratakan, itu akan memerlukan energi atau effort yang lebih besar lagi. Kemudian juga apa yang harus kita lakukan di antara jeda antara kegiatan yang satu sebelum kita melakukan kegiatan yang kedua. Yang paling sederhana adalah menikmati bagaimana kita bernafas, yaitu inhale dan exhale. Menarik nafas lewat hidung dan hembuskan melalui mulut. Nanti kalau ada yang berminat, nanti saya kasih link saya juga tentang bagaimana kita bisa mensugesti, menghipnosis diri kita sendiri selama beberapa saat. Nanti saya kasih channel YouTube-nya dan bisa didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian melalui earphone dan bisa dinikmati sehingga kita besok ketika mau bertempur kembali kita bisa lebih siap. Kemudian juga selain menikmati nafas, tarik nafas yang dalam melalui hidung dan hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Seiring Anda menghembuskan nafas Anda, maka seluruh ketegangan, seluruh rasa sakit di leher Anda telah hilang dan pergi selamanya. Imajinasikan dan bayangkan rasa sakit di tubuh Anda telah menguap seperti uap yang keluar melalui pori-pori Anda. Rasakan sembari Anda menutup mata Anda dan menarik nafas dan menghembuskan nafas. Rasakan bahwa rasa sakit itu telah pergi dan hilang dari diri Anda. Nah, itu salah satu sugesti yang biasa bisa kita pakai. Atau di saat kita duduk, ada jeda nih 5 menit. Ya udah, kita pejamkan mata, kata Dr. John, nikmati nafasnya. Oke, saya tarik nafas melalui hidung, tahan 1 dan hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik 4, hembuskan 8, panjang sekali. Kemudian nikmati, rasakan, energi kita semakin nyaman, dan ketika ada kelelahan ataupun rasa sakit, kita hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Itu mungkin sugesti-sugesti yang bisa kita pakai. Hanya 2-3 menit itu merelief kita yang tadinya kita tegang, menjadi lebih rileks, dan kita siap untuk melakukan tugas berikutnya. Kemudian juga mini refleksi positif juga terserah, bisa kita lakukan, atau melakukan pijatan ringan kepada diri kita di jari, sehingga kita bisa merasakan bahwa, mensyukuri bahwa diri kita masih sehat, kemudian kita masih merasakan tangan ini masih sangat bisa berfungsi. Kemudian juga minum air sederhana sekali, kemudian osmolaritas kita semakin baik, kemudian kita juga melihat bahwa diri kita memang yang menumbuhkan atau menghidupkan diri kita adalah air. Dan kemudian yang paling sederhana di antara jeda, di antara kita bekerja adalah melihat ke arah yang lebih jauh. Ke arah lebih jauh atau juga melihat warna hijau,
itu bisa membuat diri kita, membuat jeda atau keletihan di mata kita juga bisa berkurang. Karena kita melalui aktivitas lebih sering melihat jarak dekat. Sehingga dengan mengistirahatkan adalah dengan melihat jarak jauh. Seperti kita berolahraga, ketika kita stretching, maka kita bending. Oke, next berikutnya. Ya, ini adalah cara sederhana yang memang coba saya kompromikan dengan cara Atomic Habit tanpa kita melakukan banyak ritual yang kadang-kadang kita menjadi susah sendiri. Nah, yang paling sederhana adalah kita melakukan checklist dengan menggunakan alat bantu Alpha Waves Music. Jadi kalau kita misal, dok itu di mana dok? Oh bisa, misalnya di YouTube bisa, atau di Spotify bisa, atau yang Joox bisa juga. Itu tinggal ketik aja Alpha Waves Music. Nah, ketika Alpha Waves Music itu bisa membantu kita, membantu mengkonsolidasikan untuk bisa berkonsentrasi tetapi tetap rileks di dalam bekerja. Sehingga kalau kita dengan durasi kerja yang cukup lama, disertai atau di antara jeda itu kita pakai Alpha Waves Music atau instrumentalia itu tersebut, itu akan merubah daripada ketegangan daripada otak kita yang tadinya beta menjadi alpha. Alpha itu memang cocok untuk kita bekerja. Kemudian caranya bagaimana? Checklist yang paling sederhana. Sebelum kita shift kerja, dengarkan musik Alpha Waves 10 menit sebelum daripada shift. Kemudian sembari menikmati seperti tadi, inhale, exhale, tarik nafas melalui hidung perlahan dan hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Nikmati nafas Anda sembari diiringi oleh musik Alpha Music. Kemudian juga pada saat dokumentasi sembari Anda mengisi dokumentasi administrasi pada saat sebagai tenaga medis, kita pakai juga musik Alpha Waves yang tanpa lirik ya, sehingga bisa mempertahankan konsentrasi kita dalam jangka waktu mungkin kita bisa memasukkan data sejam 2 jam, tapi rasanya seperti 10 menit. Kemudian dengan volume yang rendah cukup terdengar tapi tidak mengganggu. Dan kemudian checklist lagi bisa kita gunakan Alpha Waves Music ini saat break atau istirahat. Yaitu cukup dengan 10 menit sambil mendengarkan Alpha Waves melalui earphone, pejamkan mata, kemudian nikmati nafas lagi, inhale, kemudian exhale. Dan yang berikutnya adalah tips bonus. Jadi gunakan senyaman mungkin, gunakan headsetnya, kemudian juga jangan yang menggunakan autobeat yang terlalu cepat karena itu bisa memacu daripada jantung kita bisa palpitasi. Nah, yang tips bonusnya adalah kita prinsipnya adalah menikmati nafas dan menghembuskan nafas. Ketika kita menyadari begitu nikmatnya menarik nafas dan menghembuskan nafas dan diiringi dengan Alpha Waves Music, maka itu bisa menjadi terapi. Makanya di YouTube saya, itu saya kasih kepada pasien mendengarkan setiap malam sugesti saya ditambah dengan Alpha Waves Music, dan kalau untuk menjelang tidur saya biasanya pakai Theta Waves Music, sehingga pasien lebih enak tidurnya. Kalau pada yang pekerja juga berbeda lagi. Next, berikutnya. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Ya, sekarang kita di zaman artificial intelligence, bahwa semuanya yang kita teman paling terdekat adalah ternyata kalau dihitung-hitung atau diamati, ternyata bukan anak kita, bukan pasangan kita, bukan orang tua kita. Dan ternyata saudara kita ternyata kalau dilihat-lihat adalah gadget atau HP. Nah sekarang kita tidak berkonotasi memusuhi HP, tetapi kita bagaimana kita berkawan dengan HP itu sendiri sebagai hal yang positif bagi kita, bukan scrolling TikTok misalnya ghosting segala macam, itu malah membuat kita lebih lelah. Sekarang kita pakai HP ini sebagai solusinya, bagaimana kita mencegah burnout. Nah, bagi kawan-kawan semua tenaga medis yang memiliki aplikasi Play Store dan juga mungkin sebagian daripada Apple Store. Nah, yang pertama yang paling sederhana di antara sekian ratusan, yang paling sederhana adalah misalnya MindDoc. MindDoc ini kita bisa cek mood harian kita. Tadi kerja, isi di jurnal, sedih, oh berarti ini moodnya sedih.
kemudian juga bisa mendeteksi gejala burnout lebih awal. Jadi ini jangan-jangan masih stres akut, apa depresi, apa udah mulai depresi berat. Kemudian juga dia juga bisa memberikan saran-saran kegiatan pemulihan. Nanti kita bisa download aja di Play Store aplikasi ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat daripada kita scrolling TikTok, scrolling Instagram segala macam ya ujung-ujungnya hanya membuat diri kita semakin lelah. Yang kedua bisa juga pakai aplikasi Relief. Dia bisa membantu kita untuk meditasi santai dan dia juga bisa konseling psikolog dengan cepat dan juga mengiringi cerita tidur agar kita bisa lebih tidur lebih cepat lagi. Yang berikutnya adalah aplikasi ClickUp. Aplikasi ClickUp ini dia bisa memanajemen tugas kita, mana yang prioritas, kemudian juga reminder target-target harian yang bisa kita lakukan pada hari ini. Kemudian juga Confusion, kemudian Jibble juga dia catat jam kerja dan break, pantau waktu kerja. Nah, jadi ibaratnya kalau kita udah berlebih waktu kerjanya dia kasih warning. Kamu nih berlebih nih kerjanya nih, ini apa? Jadi dia seperti apa istilahnya supervisor yang mengingatkan kepada diri kita. Jadi sekarang pergunakanlah aplikasi-aplikasi ini karena teman kita yang terdekat ternyata adalah HP. Ketika pulang, ketika bangun, yang dicari bukan siapa-siapa, HP. Sekarang ya udah kita tidak menghindari, kita tidak menafikan itu, kita katakan oke lah saya manfaatkan HP untuk hal-hal yang positif kepada diri kita. Next berikutnya. Ya, yang pertama bagaimana kita melakukan checklist sederhana 5 habit untuk habit kita di rumah 3 habit ya. Ini salah ketik. Yang pertama adalah micro check-in emosi kita. Jadi selama 1 menit kita lakukan range waktunya. Nah itu biasanya kita lakukan setelah pulang kerja. Caranya gimana? Yaitu pertama sederhana aja, tanyakan ke diri sendiri. Emosiku hari ini apa ya? Apakah marah, sedih, lelah, senang? Nah itu bisa kita mengklasterkan bahwa hari ini kok agak-agak sedih ya, kok agak-agak kecewa ya saya. Nah, jadi manfaatnya untuk apa dengan micro check-in emosi ini? Yaitu kita bisa membiasakan diri mengenali dan memproses emosi bukan menumpuknya. Ketika sedih, rasakan, kemudian kita terjemahkan, kemudian kalau istilahnya kalau mindfulness itu kita tangkap dulu. Ketika tangkap, kemudian bisa pikiran bawah sadar kita mengolah atau korteks kita juga bisa mengolah. Dan ketika kita bisa mengolah melalui korteks kita dan juga amigdala kita, bisa jadi yang tadinya tidak bisa kita terjemahkan rasa sedih itu, bisa kita kurangi atau reduksi. Jangan sampai rasa sedih itu kita buang kepada pikiran bawah sadar kita. Ketika kita represi ke pikiran bawah sadar, kita tumpuk lagi, maka tidak usah aneh apabila nanti kita akan timbul jantung berdebar. Oh, saya mudah berdebar ya, mudah kagetan ya, mudah perutnya agak-agak mual-mual terus ya, duduknya agak berat ya. Oh, ada stiffness-nya pindah-pindah ya, rasa-rasa nyeri kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di kanan. Kok apa telinga saya agak berdenging ya? Kok tidur saya mulai berubah ya? Karena kita hanya membuang semua rasa emosi hari ini kepada pikiran bawah sadar kita tanpa menerjemahkan, tanpa menangkapnya, tanpa kita refleksikan. Nah, yang kedua adalah ritual pergantian shift rumah. Nah, ini cukuplah 2 menit aja. Jadi ibaratnya kita nggak perlu yang rumit-rumit, cukup 2 menit. Jadi waktu begitu sampai di rumah, caranya pertama ganti pakaian kerja. Jadi jangan langsung di depan TV, Bapak Ibu sekalian. Kalau depan TV itu ganti baju kemungkinan 2 jam lagi tuh. Ganti dulu pakaian kerja, pakai baju santai, minum air putih, nafas yang dalam. Nah, ketika sudah melakukan itu, maka secara otomatis kita akan merasakan bahwa tadi yang beban tadi di rumah sakit sudah relief. Akhirnya kita meningkatkan daripada hormon serotonin kita, hormon senangnya, dan juga dopaminnya. Jadi ketika kita bisa membatasi ini adalah zona rumah, ini adalah zona rumah sakit atau institusi kesehatan, itu membuat diri kita menjadi clear. Minimal paling sederhana adalah ganti baju kita. Nah, yang ketiga adalah lakukan habitnya yaitu gratitude journal mini. Nah, yaitu waktunya ya mungkin sebelum berangkat kerja,
Kemudian caranya adalah katakan pada diri sendiri, saya akan pulang dengan sehat dan selamat. Dengan mengatakan itu, saya akan memberikan yang terbaik, tapi saya juga memiliki hak untuk tetap sehat. Jadi waktu zaman corona kan juga begitu, kita memberikan pelayanan tapi beresiko. Tetapi kita mengatakan pada diri kita tetap sehat dengan bekerja dan pulang dengan sehat juga. Manfaatnya apa? Yaitu dengan kita bisa membentengi diri dari tekanan yang berlebihan di tempat kerja. Ketika kita, wah ini sudah zonanya terlalu jauh ini, kita bekerjanya terlalu berlebihan. Nah ini kita mengendalikan. Apakah ini keselamatan kita terancam, ataukah juga penyakit ini berbahaya dan segala macam, ditambah lagi dengan imunitas kita yang mungkin sudah berkurang. Nah, jadi istilahnya jangan sampai kita mendatangi medan pertempuran dan medan pertempuran itu tidak melindungi kita daripada hal-hal yang membahayakan diri kita. Ya, next berikutnya, slide berikutnya. Ya, kenapa tenaga medis juga harus pandai mengatur waktu? Itu adalah hal yang kalau punchline-nya dikatakan bahwa mengatur waktu. Nah, mengatur waktu itu kalau diibaratkan ada punchline, ada setup di dalam kita menyusun cerita. Nah, kalau orang banyak menyatakan bahwa punchline daripada cerita kehidupan kita adalah pandai. Bukan. Tetapi punchline-nya adalah mengatur waktu. Dan setup-nya adalah pandai-pandai atau cerdik di dalam kita mengatur waktu. Nah, bagaimana supaya punchline-nya di dalam kehidupan kita itu adalah memang mengatur waktu secara efektif dan efisien. Kenapa? Satu, kita mengatur waktu untuk mencegah kelelahan kronis, chronic fatigue. Jadi chronic fatigue ini ya mirip-mirip untuk stres akut, masuk depresi. Tanpa adanya manajemen seperti ini akan juga menurunkan imunitas kita dan kita mudah terkena infeksi karena kita masuk di zona pekerjaan yang beresiko. Kemudian juga kepada untuk menjaga keselamatan kita. Jadi ibaratnya kecemasan, depresi itu juga memperberat daripada kecenderungan imunitas kita berkurang. Dan yang lainnya untuk melindungi kesehatan mental kita. Jadi kalau stres kita berlebihan tanpa kita kelola, tanpa kita atur waktunya, stresornya di mana, mungkin karena mungkin mejanya aja yang sering berantakan, atau datanya aja yang sering kita lompat sana, lompat sini, atau foldernya tidak jelas, kita bereskan foldernya. Dengan hal yang sederhana, bereskan meja, bereskan folder, bisa menghemat waktu dan mengurangi daripada resiko gangguan kesehatan mental. Dan juga kita juga selain menjaga diri kita, itu juga untuk melindungi keselamatan pasien juga. Karena kalau kita juga terkontaminasi, akan memberikan kontaminasi langsung kepada pasien yang berhubungan langsung secara direct kepada diri kita. Next berikutnya. Ya, ini kita kembali lagi kepada yang sederhana, 4 laws of behavior change untuk tenaga kesehatan. Tadi kita sudah panjang lebar membahas seperti itu, seperti ini, seperti itu. Nah, nanti saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini sebagai acuan kita. Nanti di sesi tanya jawab silakan kita bertanya. Nah, untuk dasar ini, make it obvious, make it attractive, make it satisfying, make it easy. Yang paling sederhana, yang pertama adalah letakkan reminder checklist istirahat di ruang medis. Kita terkadang kalau kerja tenaga kesehatan lupa istirahat karena dianggapnya kalau saya lagi duduk-duduk itu udah istirahat, padahal belum. Lakukan reminder checklist, kemudian pasang jam alarm break atau istirahat setiap 2 jam, kemudian tempel poster minum air di dekat dispenser sehingga kita bisa sering minum air. Dan yang berikutnya adalah make it attractive. Jadi gabungkan antara kita istirahat dengan penghargaan reward kecil-kecilan. Jadi ketika kita istirahat, minumlah terserah mau teh favorit kita, mau makanan cemilan kesukaan kita. Ketika kita merasakan enak, itu adalah penghargaan kita, istirahat yang paling menyenangkan.
Dan yang berikutnya ketika istirahat, gabungkan juga, lakukan stretching, pijat-pijat yang ringan di tangan, di kepala. Ketika kita melakukan itu, istirahatnya lebih bermanfaat dan lebih amplified atau booster. Kemudian juga buat tantangan-tantangan kecil biar lebih atraktif kepada teman sejawat kita, tenaga medis. Kita berikan tantangan, ayo siapa yang paling konsisten untuk istirahat, misalnya per 2 jam nih minum dia, per ini, nah itu lebih atraktif. Jadi kita melibatkan juga komunitas ataupun lingkungan sekitar kita, sehingga kita tidak merasa kita sendirian saja yang melakukannya. Dan yang berikutnya adalah make it easy, mulai habit yang kecil. Yang kecil-kecil saja, stretching nggak perlu kayak aderai atau bagaimana lama, nggak usah. Cukup 2 menit stretching, leher, pergelangan tangan. Kemudian 1 menit nafas dalam, tarik nafas yang dalam melalui hidung, dan hembusan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik 4, hembuskan 8, inhale, exhale, sertai juga dengan namanya alpha waves music. Itu akan merilis daripada stresor kita yang terdahulu untuk siap menghadapi tasking yang berikutnya. Kemudian juga kalau sudah selesai, kita harus lihat progresnya. Kita bikin checklist, oh ini sudah selesai. Itu sebagai obat reward kepada diri kita. Tidak perlu atasan kita yang melihat itu penghargaan. Cukup diri kita, oh ya, dari 100 nih saya bisa mengerjakan 15. Dibikin checklist. Itu sudah mengurangi daripada beban secara psikologis di otak kita. Kemudian juga satisfying-nya yang bikin kita senang, ya berikan itu self reward mingguan. Atau nanti akhir minggu saya mau kemana, ke Bandung, kemana. Jadi kita dapat reward-nya dengan usaha atau bekerja selama seminggu. Oke, next berikutnya, slide-nya. Ya, yang sederhana juga adalah teori daripada Atomic Habit, yaitu law of least effort untuk tenaga kesehatan. Jadi usaha yang sedikit ini tetapi bisa memberikan manfaat yang berlebih kepada kita dan secara efektif dan efisien. Kenapa kita harus melakukan law of least effort? Masalah yang paling sederhana, misal nih, haus berjam-jam pada saat kerja. Solusinya apa? Ya udah, simpan botol air di meja kerja. Jangan kita taruh misalnya dispenser jauh, kita dekatkan kepada diri kita. Atau kalau perlu beli aja Tupperware ada di meja kita, walaupun taruh Tupperware pabriknya baru tutup kemarin ya. Jadi kita udah memori aja nih punya Tupperware kita karena pabriknya tutup. Jadi kita siapkan di dekat-dekat kita, ciptakan itu. Kemudian juga buat habit sehat yang paling mudah. Contohnya, yaitu bawa snack yang positif ya, snacknya untuk energi kita di saku. Jadi kalau orang zaman dulu kan kadang-kadang ada gula aren atau apa. Nah ini adalah bagaimana kita bisa menjangkaunya dan lebih dekat. Kemudian juga tanpa usaha yang berlebih, kita juga bisa daya kognitif kita kan terbatas di dalam berpikir, dalam tenaga kesehatan ini kadang-kadang baru mengambil keputusan satu, ada lagi keputusan yang perlu kita ambil. Nah ini juga karena adanya daya kognitif kita yang terbatas, ini juga menghemat energi kita. Jadi kita tidak perlu usaha yang terlalu berlebihan. Dan juga kita siapkan lingkungannya. Kalau pengen minum yang banyak, selama kerja ya udah dispensernya nggak usah jauh-jauh, yang penting dekat, terlihat dan mudah dijangkau. Itu paling sederhana di dalam teori Atomic Habit pada tenaga kesehatan. Ya, next berikutnya. Nah, kemudian pada Atomic Habit yang bisa kita pakai yaitu priming the environment untuk mencegah burnout tenaga kesehatan. Nah, untuk priming the environment yaitu tulis saja, yang paling sederhana adalah 2 prioritas harian sebelum shift. Kemudian kita menyiapkan mental untuk fokus pada hal-hal penting saja. Kemudian misal pada hidrasi atau kita perlu cairan, bawa botol minum ke ruang kerja. Kemudian air minum di depan mata.
Sehingga ketika di depan mata kita ingat untuk minum. Atau laptop ditaruh di depan meja kita atau di meja kita sehingga kita tahu bahwa banyak urusan administratif yang perlu kita selesaikan. Termasuk dokter mau di poli, mau di mana itu juga harus diselesaikan. Karena semua sistemnya online dan harus tercatat. Dan juga kalau jurnal, ya kita bawalah jurnal itu, misalnya simpan jurnal di samping kasur. Ketika kita mau tidur, oh ada jurnal ya, ya udah kita tulis otomatis. Kalau jurnalnya taruhnya di lemari, ya kemungkinan nanti diisinya hari Minggu. Padahal kita butuh untuk mencatat emosi dan mengkondisikan emosi kita untuk bisa bertempur lagi di pertempuran berikutnya. Kemudian juga istirahat itu ada aturan mengatur alarm pada kalender untuk break. Nah, ini untuk mengurangi resiko bekerja tanpa istirahat yang cukup. Dan karena ini sangat menarik dan saya harus mengamalkannya, maka saya minum dulu. Sangat enak sekali. Ini mereknya Aqua dan berada di samping sebelah kiri saya. Kalau dia, Aqua ini berada di 3 meter dari saya, kemungkinan saya tidak minum yang tadi. Oke, next berikutnya itu intermezzo aja ya. Berikutnya, nah sekarang adalah identitas. Jadi kalau kita identitas itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, tetapi bisa dipanggil dengan sangat-sangat cepat. Maksudnya apa? Kalau misal kita ingin mengurangi berat badan, ketika kita hanya mengatakan saya ingin kurangi berat badan, itu kurang efektif dibandingkan dengan kita mengatakan saya ingin hidup sehat. Kalau saya ingin hidup sehat, maka itu akan tertanam pada sistem di otak kita. Karena otak kita sifatnya adalah neuroplastisitas, selalu berkembang, membuat jembatan-jembatan baru. Dan juga dengan adanya identitas itu merangsang daripada dopamin dan juga motivasi. Misal, saya adalah dokter yang ramah, itu juga identitas. Atau misalnya saya adalah dokter jiwa yang ingin seperti Prof. Dadang Hawari, misal. Itu bisa juga identitas. Dan itu akan lebih personal kepada diri kita dibandingkan kita hanya menuliskan sesuatu yang sifatnya sepertinya konkret, tetapi tidak menimbulkan atau melibatkan emosi, amigdala, hipokampus, dan juga korteks kita. Dengan adanya kita identitas, kita bisa mempersepsikan diri. Kalau kita sebagai dokter yang ramah, dokter yang kita persepsikan, kita harus melakukan semua yang berhubungan dengan itu. Tanpa dengan embel-embel tanpa syarat jika maka. Dan ketika kita bisa mempersepsikan diri dengan hal yang kita identitaskan, akan meningkatkan ketahanan kita terhadap tantangan-tantangan kehidupan. Kalau misalnya di identitas, misalnya, ini anak identitas saya adalah, ini bukannya waham kebesaran ya, saya adalah Superman misal, anak itu. Nah itu dia nanti nggak gampang cengeng, dia kuat, kalau ada yang bully ya masih bisa dia atasi. Identitas itu sangat-sangat baik, karena akan membentuk pola pikir dan mengarahkan kepada pikiran, perasaan, dan tindakan yang searah. Next, berikutnya, ini berdasarkan teori atomic habit. Dan berikutnya kita pada sebagai sebelum penutup, yaitu studi kasus yang paling sederhana, yaitu burnout pada tenaga kesehatan. Jadi kalau burnoutnya ini profil tokohnya adalah Dr. Nadia ya. Jadi Dr. Nadia wanita 29 tahun, dia sehat, tidak ada gangguan, tetapi dia sekarang mengalami gejala burnout yang dialami, yaitu pertama emotional exhaustion, jadi dia udah mulai ini nih kehabisan tenaga dia. Kemudian depersonalisasi, bersikap sangat dingin kepada pasien, numbness, jadi istilahnya udah bukan afek datar ya, pokoknya udah ya empati, simpati udah karena numbness nih, karena dia udah capek sekali. Kemudian juga reduce daripada personal accomplishment.
merasa tidak berguna, sia-sia, ini takutnya masuk arah depresi ketika mulai burnout-nya. Nah, sekarang kita melihat, oh ternyata penyebabnya jam kerjanya panjang ya, Dokter Nadia ya. 12-16 jam tanpa jeda, kemudian juga lingkungannya juga kurang kondusif, kemudian juga sistem self care-nya juga kurang pas, kurang ya minumnya kurang, makan ditunda-tunda, itu bisa terjadi. Nah, sekarang bagaimana nih untuk studi kasus daripada Dokter Nadia ini untuk mengatasi daripada sehingga burnout-nya ini bisa diatasi? Paling sederhana ya udah, yang paling sederhana boleh di-download oleh Dokter Nadia aplikasi MindDog, Jibber, Relief, atau juga bisa kita pakai reminder pada WhatsApp. Kalau WhatsApp ini bikin saja, kita bikin grup sendiri isinya 2 orang ya, atau kita punya 2 HP isinya kita juga. Nah, nanti di situ kita bisa bikin checklist, bikin apa pemetaan pada suasana hati, pemetaan kita pakai WhatsApp bisa. Atau kalau mau apa lebih detail ya udah pakai aplikasi yang sudah saya sampaikan tadi, MindDog, Jibber, Relief, itu di Play Store, di apa Apple Store juga ada. Nah, kemudian solusi pada Dokter Nadia ini bagaimana? Untuk berdasarkan teori daripada Atomic Habit dan aplikasinya. Yang pertama, maka Dokter Nadia mengubah dulu identitas dirinya. Saya adalah dokter yang menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, membentuk micro habits baru. Jadi kalau perlu pakai stacking. Stacking itu kita menumpangi daripada kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Jadi misalnya jika saya sudah duduk di tempat praktek, maka saya otomatis minum air putih. Nah, jadi itu dapat 2 sugesti pada satu tema rentang waktu kegiatan. Atau misalnya setelah saya memeriksa pasien, maka saya otomatis melakukan mencuci tangan saya sehingga kuman-kuman dan bakterinya hilang. Jadi kita menumpangi semua habit yang sudah ada, yang sudah terpola dan sudah menjadi template dengan template baru sehingga tidak menjadi beban. Kemudian menggunakan aplikasi pendukung yang tadi saya sampaikan, bisa WhatsApp bikin grup sendiri, kita jadi remindernya, kemudian juga pakai MindDog, Jibber, Relief, dan segala macam. Kemudian kita usahakan ini menjadi sesuatu yang timbul adanya perubahan. Misal dengan kita melakukan beberapa arrangement daripada kegiatan, daripada waktu kita, dan juga pola pikir kita, akhirnya kita menjadi lebih berempati kepada pasien. Kemudian juga merasa lebih berharga, tidak merasa tidak berguna ataupun sia-sia. Atau juga tadinya mudah lelah, fatigue, nah kemudian kita menjadi lebih bertenaga karena ternyata hal-hal yang tadinya kita anggap sepele ternyata itu mempengaruhi kepada menjadi burden daripada kehidupan kita setiap hari. Ya, itu untuk studi kasus sederhananya. Nah, yang berikutnya, next. Nah, ini untuk reminder harian, untuk pencegah burnout. Jadi misalnya tulis aja reminder harian di WhatsApp, bisa di grup sendiri kita, atau bisa di print out juga, ditempel di tempat kerja atau di meja kerja ditempel. Misal fokus 25 menit pertama. Nah, itu kan awal-awal tuh. Karena orang menganggap ketika mau mulai kerja main-main dulu, ketawa-ketawa dulu apa. Enggak, 25 menit pertama menentukan kepada nanti emosi kita berikutnya di dalam rentang kerja dari misalnya jam 8 sampai jam 2 atau jam 4. Kemudian tarik napas yang dalam selama 2 menit, kasih remindernya. Kadang-kadang kita, saya udah napas dari tadi, ya, tetapi tidak pakai teknik inhale, exhale. Inhale, tarik nafas yang dalam melalui hidung, 4, 1, 2, 3, 4, hembuskan melalui mulut, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama 2 menit. Sehingga kortisol, hormon stresnya bisa hilang, kemudian kita bisa relief, yang gelombangnya tadinya tegang, berubah menjadi gelombang yang lebih rileks lagi di dalam otak kita. Kemudian juga reminder hariannya, tuliskan boleh stretching 5 menit saat istirahat. Jadi orang menganggap kalau udah duduk-duduk, ya kan, itu udah dianggap istirahat. Enggak. Lakukan juga, otot-otot kita perlu istirahat.
dengan stretching. Stretching yang tadinya bending menjadi stretching, sehingga kita merasakan bahwa tubuh kita benar-benar usaha istirahat yang maksimal. Dan yang diakhiri dengan kita melakukan mensyukuri apa yang sudah kita lakukan 2 jam terakhir ini. Misal kita sudah melakukan checklist atau administrasi sudah selesai 3 di antara 10, kita syukuri saja. Puji Tuhan, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, saya sudah mengerjakan 3 checklist dari 10. Walaupun masih ada 7, tetapi kita syukuri dulu. Karena ketika rasa syukur itu ada, maka hormon kortisol stres kita bisa menghilang, meningkatkan serotonin kita, dan kita merasakan relief atau juga rasa senang dan menimbulkan dopamin, keinginan untuk melakukan lagi dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian juga kita lakukan mini affirmation. Mini affirmation yaitu hanya berkata aja, ini cuma moto aja. Sebetulnya 1%, 2%, 3% itu hanya relatif saja. Dalam kata sederhananya, perbaiki 1% hari ini, kecil tapi luar biasa besar dalam hidupmu. Dengan afirmasi kepada diri sendiri, kecil tapi luar biasa dalam hidupmu, perbaiki 1% hari ini. Kalau orang mau mandi, kalau handuknya belum ada di pundak kita, itu kemungkinan mandinya 2 jam lagi di rumah. Kalau kita belum ganti baju, kita masih duduk, langsung duduk di depan TV, itu ganti bajunya kemungkinan 2-3 jam lagi. Kita habiskan dulu nonton dengan baju dinas, itu bisa berpengaruh. Maka katakan afirmasi positif kepada diri kita. Perbaiki 1% hari ini, kecil tapi luar biasa dalam hidupmu. Kemudian untuk menempelkan bisa kita tempelkan di pintu ruang staf, kemudian ditempelkan di dekat komputer, tempelkan di ruang perawat atau di ruang dokter, sehingga reminder-reminder itu menjadi cue atau petunjuk bagi kita apa yang menjadi harus kita lakukan berdasarkan template-template yang sudah kita bangun selama ini. Kemudian yang terakhir, next, berikutnya yang terakhir, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mulai gelombang di kepala udah berubah ya. Ada yang delta theta, ada yang menguap-menguap, saya nggak tahu juga. Ada juga yang semakin tegang, ada juga yang ya menikmati, enjoy. Mungkin wah ada benarnya juga nih Dokter John ya. Ya, yang pertama ini bisa juga, ini sebut juga formulir monitoring habits pada tenaga kesehatan. Ya, jadi ini kalau bisa di copy boleh, tulis nama, unit, departemen, minggu keberapa, jadi nanti ada Senin, Selasa dari apa yang horizontalnya, vertikal ke bawahnya, misalnya item-itemnya fokus 25 menit pertama, stretching 5 menit, napas dalam 2 menit, refleksikan diri, dan juga melakukan graceful atau mensyukuri apa yang sudah dilakukan 2 jam terakhir ini. Dan juga lakukan 30 menit hobi yang bisa kita lakukan tanpa gadget. Nah ini kita kasih, nanti bisa di checklist. Oh Senin saya lakukan, checklist. Selasa dilakukan, checklist. Oh yang Rabu nggak dilakukan. Jadi ketika itu akhir minggu kita bisa evaluasi. Waduh ini saya terlalu tegang sekali ya. Sampai nggak bisa stretching, menikmati nafas, minum air putih, segala macamnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mungkin kita kembalikan ke moderator, Bu Leli ya. Ya, baik Bapak Ibu, silakan kita masuk sesi diskusi. Bagi yang mau bertanya ataupun sharing bisa langsung open mic-nya ya Bapak Ibu. Untuk menghidupkan sesi diskusi ini, silakan Bapak Ibu bisa langsung unmute ya. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Dari Ibu Nurse Musneli mungkin mau bertanya. Bisa Ibu unmute?
Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Bu NS Yusneli Escape dari Padang. Saya mau bertanya, yang saya mau tanyakan mengenai keterangan Bapak Dokter yang panjang lebar tadi tentang burnout. Itu mengenai kita perempuan atau wanita yang bekerja. Itu ada urusan rumah tangga di rumah dan ada urusan pekerjaan di kantor. Itu yang saya mau tanyakan tentang burnout, yaitu gimana tipe-tipe burnout yang diketahui dan eh, tipe yang mana kita harus ke psikiater atau psikologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Silakan mungkin kepada Dokter John langsung Oh iya, mau menjawab. langsung aja ya. Boleh, Bu silakan Mel Dokter. ya. Ya, terima kasih ya Bu Mel ya. Jadi yang pada prinsipnya paling sederhana, ketika kita sudah melakukan nih atomic habit-nya dengan teorinya, dengan segala sesuatunya yang sudah saya sampaikan tadi, dan kita masih merasa burnout dengan exhausted, depersonalisasi, dan juga kadang-kadang bisa timbul depresi dan keinginan bunuh diri, itu yang paling sederhana apabila kita sudah mengganggu fungsi aktivitas sosial kita. Misal, kita masuk Senin sampai Jumat, ada juga yang Senin sampai Sabtu. Ternyata kita hanya masuk 2 hari, berangkat kerja nggak sampai, dan kita akhirnya terganggu fungsi-fungsi daripada sebagai kita pegawai, memberikan pelayanan, itu memang sudah gangguan. Karena ibaratnya ketika adanya gangguan fungsi sosial, terutama juga fungsi aktivitas bekerja, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu tenaga profesional yang bisa mengintervensi. Jadi patokannya adalah apabila fungsi sosial kita sudah mulai terganggu, terutama saat untuk bekerja. Tadi kita tidak membahas human error dan segala macam, kadang-kadang itu sulit dipantau. Tetapi kalau udah mulai masuk cuman 3 hari, sisanya nggak masuk, nah itu udah mulai tanda tanya, saya perlu untuk tenaga kesehatan yang mengintervensi saya. Tetapi apabila kita bisa mengatasinya dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan, dengan atomic habit, dengan aplikasinya, kita arrange, jangan-jangan masalah saya nggak sebesar itu ya, stresor saya nggak sebesar itu ya. Nah, jadi ketika bisa diatasi dengan manajemen waktu, manajemen segala sesuatunya, maka kita menyadari sepenuhnya bahwa diri kita sudah bisa mengatasi secara otomobil, secara otomatis oleh diri kita. Dan kalaupun memang tidak bisa dibantu dengan ini, ya kalau sudah masuk dan segala macam, kita perlu intervensi daripada tenaga profesional, psikiater, psikolog, dan kita memang ya tidak usah malu, datang saja dan kita bisa diskusi bersama-sama. Silakan. Mungkin ada feedback dari Bu Nelly. Ya, sudah mengerti Pak Dokter. Terima kasih banyak atas keterangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Desi Afnita. Silakan bisa langsung open mic, Ibu. Apakah bisa open mic, Bu Desi Afnita? Ya, silakan.
Halo, Ibu Desi. Sudah open mic ini bisa langsung berbicara, Ibu, terkait pertanyaan yang ingin diajukan. Izin, apakah ada kendala, Ibu Desi? Suara belum masuk ya? Mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya bisa langsung open mic-nya Bapak Ibu. Masih Atau cukup atau waktunya. saya kasih pancingan aja ya, Bu Leli ya. Boleh, Ya. Dokter. Monggo, silakan. Jadi yang kan insya Allah ke depan nih bab-bab yang apa ya cara-cara berikutnya untuk apa Nusantara Group sudah saya ajukan juga, misalnya hubungan seksual suami istri yang sehat untuk tenaga kesehatan, kemudian juga parenting anak dan juga teknik berbicara pada anak, dan juga nanti adanya lie detector, membaca gesture daripada lawan bicara dan juga mendeteksi kebohongan untuk apa meningkatkan kepuasan daripada kita. Nah, yang pengen saya tekankan ini sebagai ini nih biar ada bapak atau ibu yang sekalian yang mungkin mau bertanya, dok, bagaimana nih dok hubungan seksual suami istri ini dok yang ideal atau apa? Ini pancingan saya aja. Nah nanti insya Allah nih walaupun pertanyaan di temanya tentang atomic habit, saya jawab di sini dengan cukup jelas. Kalau ada yang bertanya. Atau kalau ada yang malu, ya ini aja dok, ini Assalamualaikum. ada tetangga saya dok. Oh ada, ya. Ya, silakan Bu Desi. Ya, terima Suaranya putus-putus, Ibu. Tadi ada yang Bapak bahas tadi tentang hubungan suami istri yang Bapak jelaskan tadi, kok bisa berpengaruh pada performan dan bermuat rumah sakit gitu Pak. Tolong jelaskan. Bu Desi ya. Oke. Bu Iya. Desi dari mana Bu Desi? Dari Padang Pak. Waduh dari Padang juga ya. Iya, Oke. Ya, baik, makasih ya Bu Desi untuk apa sekampung kita ya. Nah, jadi begini ya Bu Desi ya, yang untuk saya perjelas, kenapa hubungan seksual itu mempengaruhi kepada kinerja. Seperti kita ketahui, ketika kita pulang, stresor sudah banyak, beban sudah banyak, kita minimal sudah investasi depresi kita satu hari itu juga. Dan besok kita mau bertempur lagi untuk bekerja, maka itu harus minimal dikurangi atau dihilangkan. Nah, ketika depresi itu kita investasikan, itu penuh di otak kita hormon kortisol, hormon stres. Nah, sekarang bagaimana kita mengurangi hormon stres itu? Salah satunya adalah lakukan hubungan seksual suami istri. Jadi ini kita kasih petunjuk yang sederhana ya. Pada usia range 20 sampai 30, lakukan minimal seminggu adalah 4 kali. Minimal ya, kalau maksimal terserah. Kita mau 100 kali, 1.000.000 kali, terserah. Itu adalah obat kita. Nah, yang kedua, pada usia 30 sampai 40 minimal adalah 3 kali. Minimal. Jadi kalau dok saya sekali, wah itu minimalnya udah nggak kecapai itu. Usia Anda berapa? Jangan-jangan Anda depresi nih. Nah, yang ketiga, misalnya usia tenaga kesehatannya adalah 40 sampai 50 minimal adalah 2 kali. 50 sampai 60 minimal 1 kali. Nah, kalau usianya di atas 60 ya kita maafkan seperti itu ya. Nah, jadi prinsipnya melakukan hubungan seksual itu adalah kenikmatan surga yang diturunkan di bumi ini. Kenapa? Satu, ketika melakukan hubungan seksual, hormon seksual drive yang meningkat itu disebabkan oleh adanya dopamin. Nah, dopamin ini juga bisa merilis daripada juga seluruh daripada depresi kita.
Kemudian juga meningkatkan serotonin, hormon bahagia kita. Kemudian ketika kita melakukan hubungan suami istri, melakukan foreplay, melakukan hubungan seksual intercourse, itu juga meningkatkan hormon oksitosin, hormon keintiman, sehingga kita tidak memberikan peluang kepada kortisol untuk berkembang menjadi depresi. Jadi kalau kita mau cara yang lama silakan, pakai checklist boleh. Tapi kalau mau cara yang jalan tol, silahkan lakukan sesuai umur kita. Yang tadi 20-30 minimal 4 kali, maksimal terserah, itu jalan tol. Stres ataupun hormon kortisol sebanyak apapun, itu bisa dihilangkan dalam sekejap. Dan kita melakukannya juga ketagihan, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu adanya hal-hal yang memberatkan kita lakukan. Nah, yang menjadi tanda tanya, kenapa kok kita melakukannya lama sekali? Tidak, misalnya kapan Bapak Ibu terakhir berhubungan suami istri? Kalau dokter jiwa menanyakan ya, itu biasa saling nengok itu. Kayaknya 2 bulan yang lalu ya. Wah, itu tuh udah kita clustering nih, jangan-jangan udah masuk depresi nih. Padahal itu hal yang menyenangkan. Kenapa hal yang menyenangkan dia tidak mau melakukan, apalagi hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu jadi clue-nya. Dan yang kedua, itu menjadi clue kita bahwa itu sebagai booster obat bagi kita. Maka dari itu, lakukanlah hubungan seksual tapi saling menyenangkan antara pasangan. Lakukan foreplay. Foreplay nanti kalau ada acara yang berikutnya nanti saya jelaskan daerah mana saja, kemudian tahap kedua daerah mana saja, ketiga daerah mana saja, sampai akhirnya kepada organ seksualnya yang dirangsang. Ataupun juga misalnya bagaimana dok untuk kalimat-kalimat yang diucapkan atau bagaimana meningkatkan gairah pasangan sehingga itu menjadi kebiasaan untuk dilakukan berulang-ulang. Nanti ada tekniknya. Atau aduh dok, itu pasangan saya kok ejakulasi dini. Ada tekniknya. Ada beberapa cara dan tipsnya. Sehingga kita merasakan bahwa hubungan seksual adalah obat bagi diri kita. Karena kalau pada orang zaman dulu, raja-raja di Jawa itu punya kitab seksual adalah Centini. Kemudian kalau di raja-raja di Sulawesi itu punya kitab seksual disebut juga dengan A.C.K. Belang. Kemudian kalau di India raja-rajanya mempunyai kitab seksual adalah disebut juga dengan Kama Sutra. Nah, kenapa kita yang zaman sekarang kita ini hanya mengumbar nafsu saja tetapi performa kurang. Akhirnya ejakulasi dini. Jadi gayanya nih ngomongnya porno apa-apa tapi ejakulasi dini. Nah itu jangan sampai nanti pasangan kita terganggu. Apalagi kalau pada istri dia mengalami orgasme minimal adalah 10-15 menit setelah seksual intercourse pada beberapa wanita. Nah kalau pada pasangan kita itu sudah ejakulasi misalnya baru 2 menit itu tidak ketemu tuh orgasmenya. Si laki-laki sudah orgasme, si perempuan tidak ketemu. Akhirnya tidak menjadi obat. Nah, nanti mungkin kalau Dokter Bayu ataupun Nusantara Group, bagaimana nih dok membahas seksologi, karena ini di dokter jiwa juga dibahas. Kita juga ada bidangnya, seksologi dan juga marital. Nah, di situ bisa kita sharing, nah itu menjadi obat. Jadi kalau mau yang jalan tol, lakukan sering-sering hubungan seksual suami istri. Kalau mau yang agak lambat, ya udah pakai Atomic Habit, kita atur ini. Nah, jadi segala sesuatunya kita pakai apa yang bisa menyenangkan kita dan bisa menjadi relief daripada permasalahan kita. Mungkin seperti itu ya, Bu Desi ya. Sakampuang kita. Ya, silakan mungkin ada feedback dari Ibu Desi. Bisa langsung disampaikan, Ibu. Oke, baik. Jika belum ada, mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang berkenan untuk sharing atau diskusi bisa langsung open mic-nya. Silakan. Oke, jangan khawatir ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini masih bingung mau nanya apa lagi ya. Bisa kita sambung lagi pertanyaannya melalui WA Group ya Bapak Ibu.
Jadi grup WA tersebut tidak akan kami hapus, tidak akan dihapus oleh Nusantara. Bapak Ibu tetap bisa terkoneksi bersama fasilitator kita yaitu Dr. John melalui WA grup itu. Jadi setelah kegiatan Bapak Ibu mau sharing atau diskusi tentang tema hari ini itu masih bisa Bapak Ibu ya. Dan nanti rekaman juga dan juga materi akan kami share setelah kegiatan berakhir ya Bapak Ibu. Mohon untuk ditunggu, bisa digunakan untuk belajar kembali recall materi hari ini. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika belum ada, apakah bisa kita cukupkan untuk sesi pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu? Baik, kalau begitu, izinkan untuk Dr. John mungkin ada closing statement sebelum kita tutup sesi hari ini, Dokter. Ya, terima kasih Bu Leli. Sebelum kita tutup, mungkin saya sebagai tenaga kesehatan untuk bidang psikiatri atau jiwa, bahwa segala sesuatu itu ada resikonya. Nah, ketika kita ada resiko yang kita alami, maka itu menjadi stresor bagi diri kita. Nah, sekarang pada tenaga kesehatan, kita langsung berhubungan dengan manusia atau pasien yang berbeda karakter, beda sifat, kepribadiannya, sehingga kita harus benar-benar memberikan pelayanan yang prima. Kalau tidak prima, itu bisa jadi akan larinya ke kita. Apabila dia komplain, kita tidak bisa handling komplainnya, akan masuk ke kita. Dan akhirnya kita meresap, dan akhirnya masuk ke pikiran bawah sadar kita, dan ketika pikiran bawah sadar kita yang 82% ini mempengaruhi ke seluruh tubuh kita, akhirnya timbullah gejala-gejala mirip psikosomatis. Jantung berdebar, perut naik, duduk berat, letih, tidur sulit, bisa jadi nanti stres akut, depresi. Maka mulai dari sekarang, kita terapkan bagaimana supaya kita memberikan amal soleh ataupun kita memberikan pelayanan kepada pasien kita, tetapi kita juga tetap prima, kita tidak semakin kurvanya menurun, dan kita menjadi ibaratnya cahaya di dalam kegelapan. Mungkin seperti itu, Bu Leli, yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih, Dr. John. Oke, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu Desi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya di kolom chat mengetik saya. Bisa langsung open mic-nya, Ibu? Oke, baik. Jika belum ada, Bapak Ibu, izin kita akhiri untuk sesi pertemuan kita hari ini ya. Silakan kita sambung kembali melalui WA Group. Jangan khawatir, silakan Bapak Ibu tetap bisa terhubung bersama kita dan juga bisa Bapak Ibu follow Instagram kami di @konsultanrumahsakit dan juga @nusantara_training_consulting. Kami juga ada sosial media TikTok, silakan Bapak Ibu follow untuk melihat konten-konten kami dan juga jadwal baik online maupun offline yang sudah kami share di TikTok dan juga Instagram ya Bapak Ibu. Mungkin bisa berminat untuk mengikuti kegiatan kita baik bersama Dr. John ataupun narasumber yang disediakan oleh Nusantara, silakan dihubungi saja nomor yang tertera pada flyer. Baik Bapak Ibu, untuk sesi hari ini kami cukupkan. Kami mohon maaf apabila selama kegiatan terdapat kesalahan yang kami lakukan. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu. Selamat siang. Jangan lupa menyelesaikan LMS maksimal hari ini pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Dr. John. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini.
dan juga bisa bermanfaat sebagai amal jariah kebaikan bagi Dr. John. Saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Dr. John. Izin kami sama-sama. end meeting ya Ya. Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Dr. John.